أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Tidak henti-hentinya setiap saat, baik berdiri, duduk, berbaring, kita selalu mengingatkan diri kita, Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Diulang lagi, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kenapa ada pengulangan? Agar meresap dalam jiwa kita. Subhanallah. Agar masuk dalam hati kita yang terdalam. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang merasakan rasa bersama Allah. Ketika kita merasakan bersama Allah, maka kita merasa kecil, tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Inilah yang disebut dengan zikrullah, mengingat Allah. Dan ini sangat penting sekali, sangat bermanfaat buat diri kita. Dapat dunia dan akhirat surganya. Surga dunia dan surga akhir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, uh, teruslah kita diingatkan diri kita dengan salat kita, dengan bacaan Quran kita, dengan berzikir. Karena peringatan itu sangat manfaat buat diri kita sendiri sebagai orang beriman. Sebaliknya, kalau kita hanya berzikir Alhamdulillah dengan lisan, kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Karena Allah melihat hati kita, bukan hanya melihat fisik kita, bukan hanya melihat jasad kita. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita, raga kita, tapi Allah melihat hati kita yang terdalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam hati kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya kita bersalam salat kepada beliau. Betapa banyak yang kita tidak menyadari. Nikmat apapun yang kita rasakan, khususnya nikmat iman dan Islam, subhanallah. Semua melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Siapakah diri kita? Kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang kita lakukan ada pertanggungjawaban, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Apapun yang kita kerjakan, jangan sampai kita lupa adanya hari pembalasan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Subhanallah. Wa yuhadzirikum Allah nafsah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Setiap jiwa ini kita pasti akan ada mendapatkan balasan. Ketika kita di dunia berbuat kebaikan, dibalas oleh Allah kebaikan. Nauzubillah, ketika kita berbuat keburukan, akan dibalas kejahatan itu dengan keburukan nanti pada hari kiamat. Jangan sampai ketika datang ajal, ya Allah, tunggu ya Allah, kasih aku jarak. Ya Allah, nanti kematian jangan. Aku belum berbuat kebaikan. Subhanallah. Tapi ketika datang ajal, sudah tidak ada lagi kesempatan.
Inilah orang bertakwa selalu merasakan kematian ada di depan kelopak mata kita. Itu orang bertakwa. Dan Allah SWT mengingatkan kita, memperingatkan kita agar kita mempersiapkan hari pembalasan. Allah memperingatkan kita adanya siksaan ketika kita kembali pada Allah itu di padang mahsyar. Maka itu peringatan Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran adalah bentuk Allah itu Ra'ufum bil ibad. Maha baik, maha sayang kepada kita semua. Ini Al-Imran ayat 30. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, bagaimana kita bisa merasakan satu, rasa kebersamaan selalu dengan Allah. Dua, seakan-akan kematian di depan mata kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk yang berbeda dengan para malaikat. Kalaulah malaikat hanya membangun kesalahan individual vertikal saja, tapi kita membangun kesalahan sosial horizontal. Inilah beratnya manusia. Ibadahnya malaikat tidak merasakan adanya gangguan hawa nafsu. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, tidak membutuhkan materi apapun. Malaikat diciptakan hanya untuk ketaatan murni kepada Allah dan tidak diuji dengan hawa nafsunya. Manusia diuji dengan hawa nafsunya. Manusia diuji dengan kesalahan sosialnya. Subhanallah. Kalaulah kita sholat malam, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, ataupun yang disebut dengan kesalahan individual vertikal, itu jauh lebih mudah, kecuali yang paling berat adalah kesalahan sosial horizontal. Subhanallah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, pertama dengan hawa nafsu kita. Yang kedua, ujian bagaimana kita bisa menaklukkan keinginan kita dan kita tinggikan keinginan Allah. Mampukah kita menaklukkan keinginan kita dan tunduk pasrah apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, please ingat, akal kita harus aktif. Semua perintah pasti, pasti, pasti mengandung kebaikan. Kalau Allah melarang kita, ingat, ingat, pasti semua larangan mengandung kehancuran, keburukan, kesengsaraan. Itu dulu yang harus kita paham. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apapun, hadis-hadis Rasulullah memerintahkan apapun, semua perintah pasti mengandung kebaikan. Semua perintah pasti mengandung kemaslahatan. Semua perintah pasti mengandung keuntungan dunia dan akhirat. Kemaslahatan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Sebaliknya, na'udzubillah ya Allah. Apabila ada larangan-larangan Allah Azza wa Jalla kepada kita, pasti mengandung bahaya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita 1 bulan penuh, kemarin kita sudah berpuasa. 1 bulan penuh kita berzikir, membaca ayat suci Al-Quran. 1 bulan penuh kita bermunajat. Ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku yang harusnya aku memenuhi kebutuhan biologisku, yaitu lapar, saya makan. Ya Allah, aku tahan itu semua karena aku cinta Engkau. Ya Allah, aku tunduk kepada Engkau, walaupun dalam hatiku ada kebutuhan biologis, yaitu dahaga, saya ingin minum, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku. Subhanallah. Ya Allah, aku lebih mencintai Engkau daripada tubuhku. Hubungan suami istri tidak. Ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku. Tutur kataku harus teratur dan terjaga. Penglihatanku harus terjaga. Pendengaranku harus terjaga. Perilakuku harus terjaga. Terjaga bagaimana? Terjaga agar taat kepada Allah. Di sinilah baru kita paham. Takwa adalah menjaga dan memelihara. Sudahkah kita menyadari bahwa segala perintah Allah pasti mengandung kebaikan? Berarti kita
diberikan hawa nafsu, di dalamnya skenario Allah yang dahsyat. Di dalam diri kita ada rasa pamrih. Di dalam diri kita ada keinginan mendapatkan balasan, kompensasi. Dan Allah mengajarkan al-amru yaqtadil maslahah wan nahyu yaqtadil mafsadah. Semua perintah Allah dan Rasulnya pasti mengandung keuntungan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Disitulah hawa nafsu menguatkan kita untuk berzikir, beribadah. Subhanallah. Walaupun di waktu yang bersamaan hawa nafsu menolak aturan ini semua. Aku ingin bla 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 bla. Allah ingin beda lagi. Keinginan Allah dengan keinginan kita, disitulah perlawanan antara keinginan Allah dan keinginan kita. Karena semua keinginan Allah pasti di dalamnya ada kebaikan buat diri kita. Ketika kita, ya Allah, ini semua dari Engkau, pasti ada kebaikan. Sebaliknya, apa yang saya inginkan belum tentu baik. Apa yang saya maui belum tentu baik. Disitulah sejauh mana kita termasuk orang-orang yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Subhanallah. Ketika ada larangan-larangan Allah di dalam hati kita ingin mengerjakannya. Sementara Allah mengatakan, jangan. Apakah Anda taat kepada Allah menuruti kehendak Allah ataupun kehendak diri kita? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak tidak memahami perintah Allah dan Rasul. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami sudah beriman dan Allah membiarkan mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Soal ujian adalah ada keinginan Allah, ada keinginan kita, disitulah benturan. Soal. Tapi ketika ada keinginan Allah dan keinginan kita bersamaan, itu bukan ujian, itu hal yang biasa. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Ini perintah Allah dan di dalam diri kita ada keinginan untuk makan dan minum. Klik. Ini bukan ujian. Ujiannya adalah kata-kata selanjutnya. Kata-kata selanjutnya wala tusrifu. Janganlah Anda berlebihan. Subhan. Sementara kita ingin makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, apalagi hari-hari seperti ini. Maka yang terjadi hari-hari seperti ini menunjukkan gugurnya takwa. Karena takwa itu menjalankan semua keinginan Allah, bukan keinginan diri kita. Pada hari ini makanan berlimpah. Subhan. Ada opor ayam, ada apa sambal ati goreng dengan kentang, ada bla bla bla. Seakan-akan Anda mau masukkan semua dalam perut. Padahal redaksi Al-Quran jangan berlebih. Kita ditempa selama sebulan agar bertakwa, agar tunduk kepada semua yang diinginkan oleh Allah, bukan keinginan kita. Di situ kita diuji dengan nikmat. Subhanallah. Ujian hanya dua, nikmat dan sengsara. Kita diuji hanya dengan dua, nikmat dan sengsara. Di antara dua soal ini, mana yang paling banyak gagal? Dengan kesengsaraan atau dengan nikmat? Ketika orang itu miskin, bagaimana dia mau makan berlebih? Udah pas-pasan, selesai. Maka dia sukses. Cara apa? Tidak punya. Sementara orang yang berlebih, berlimpah, hartanya lebih dari cukup. Mobil mewahnya, sekian miliar, di atas 10 miliar. Jam tangannya, barang branded, tasnya sekian juta, sekian juta. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan ditanyakan, ada pertanggungjawaban. Maka dia gagal dalam ujian nikmat. Tidak perlu kita bicara miliar-miliar. Depan kita ada makanan. Anda bisa beli bakso 5 mangkok, 10 mangkok karena Anda punya uang. Tapi ketika Anda mau makan lagi, mau makan, Anda rem, ya Allah. Aku taat tunduk kepada Engkau
Karena engkau mengatakan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih. Berarti Ramadan kita sukses. Ini adalah hari-hari ketiga setelah Syawal. Satu Syawal, dua Syawal, tiga Syawal. Ngukur ketakwaan kita di depan kita ada makanan. Apakah Anda akan masukkan semua makanan dalam tubuh Anda? Berarti gagal 1 bulan penuh. Subhanallah. Maka kita diuji sejauh mana kita mentaati aturan-aturan Allah. Maka disinilah perlunya kita beribadah dengan ilmu. Jangan beribadah tanpa ilmu. Subhanallah. Bukankah kita memahami bahwa kita berbuat segala sesuatu itu bukan berangkat dari keinginan saya, tapi berangkat dari keinginan Allah. Tadi saya katakan, apabila keinginan kita dan keinginan Allah klik, itu bukan sebuah ujian. Tiap ada keinginan Allah dan ada keinginan kita berbeda, itulah ujian. Subhanallah. Dan bukankah 1 bulan penuh, 1 bulan penuh, Allah membenturkan keinginan kita dan keinginan Allah sengaja. Kutiba alaikumusiyam. Dibenturkan keinginan-keinginan kita secara biologis. Saya lapar, saya mau makan, saya haus, saya mau dahaga, saya mau minum. Dibenturkan semua keinginan-keinginan kita. Maka selama Ramadan madrasah, yaitu sebuah lembaga pendidikan. Apa itu pendidikan? Mendidik agar kita mampu menaklukkan keinginan kita dan meninggikan keinginan Allah. Jangan sebaliknya, na'udzubillah. Meninggikan keinginan kita, menundukkan keinginan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kecintaan kita yang dahsyat kepada Allah. Ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku yang harusnya aku ikut tidur. Aku terbangun sebelum sahur. Saya makan sahur, kemudian beristighfar. Akhirnya pola hidup kita bangun sebelum azan subuh. Lifestyle orang bertakwa. Ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada tubuhku yang harus aku ninabobokkan. Realitanya setelah Ramadan berlalu, orang bangun nunggu azan subuh, baru dia mulai di manakah ketakwaan. Tunjukkan kita ini lebih cinta kepada Allah daripada tubuh kita sendiri. Subhanallah. Bukankah ketika Ramadan kita berinfak, bersedekah, seakan-akan ya Allah, aku lebih cinta Engkau daripada hartaku. Bukankah ketika Ramadan kita ke masjid, bahkan bermalam di masjid beretikaf, ya Allah, aku lebih cinta rumah Engkau daripada rumahku. Maka ada golongan-golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla ketika di padang mahsyar panasnya luar biasa, matahari sejengkal di atas kepala kita. Ada golongan-golongan oleh Allah Subhanahu wa taala diteduhkan ketika hari yang panas di padang mahsyar. Siapa itu? Itu orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Di mana ada masjid, ada cinta, ini rumah Allah. Aku ingin salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Penghormatan terhadap masjid itu rumah Allah. Karena ada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kita naik mobil, perjalanan, kita transit di sebuah tempat atau sebuah kampung, kok ada masjid sebentar. Kenapa? Saya mau sholat 2 rakaat di situ. Subhanallah. Anda sholat 2 rakaat, ya Allah. Ya Allah, aku lebih cinta rumah engkau daripada rumahku sendiri. Maka dahsyatnya tahiyatul masjid tidak terikat dengan waktu yang diharamkannya sholat. Kapan saja Anda boleh sholat. Walaupun setelah subuh, walaupun setelah asar, perjalanan kita setelah asar, kita jalan sampai di sebuah tempat, kita istirahat. Ada masjid, saya berwudu dulu. Ngapain nanti? Saya mau tahiyatul masjid. Ada rumah Allah. Maka tempat-tempat sujud Anda berterbaran di hamparan bumi dan tempat-tempat yang pernah Anda sujudi menjadi saksi di akhirat. Ada orang masuk masjid, duduk, ngobrol. Tidak ada rasa menghormat terhadap masjid. Menghormat itulah yang disebut dengan tahiyyah. Tahiyyatul masjid. Subhanallah. Disinilah kecintaan kita kepada Allah.
Kalau berbicara malas, malas, oh tentu semua orang tidak akan mau makan, berpuasa, tidak akan mau menahan lapar dan haus karena mengikuti hawa nafsu. Sejauh mana hati kita terikat dengan Allah Azza wa Jal. Ketika kita mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa cinta. Di bapak-bapak, ibu-ibu di sini banyak orang yang sepuh. Maksud orang sepuh di sini banyak yang sudah tua-tua sih. Ketika kita WA anak kita atau cucu kita, tiba-tiba tidak membalas. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam tidak dibalas. 1 hari tidak juga dibalas. Bagaimana perasaan Anda? Subhanallah. Anak saya lagi ngapain kok nggak dijawab-jawab. Padahal sudah contreng biru. Cing, cing. Padahal kita sudah mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak menjawab. Subhan, subhan. Katanya Anda sudah ditempa dengan Ramadan. Menunjukkan saya lebih cinta kepada Allah daripada tubuh. Adakah kecintaan kita rasakan ketika kita mendengarkan azan? Hari ini, detik ini, kita sudah sholat subuh di Indonesia. Saya tidak bicara yang sekarang mendengar dari Amerika atau Kanada ataupun tempat yang lain. Adakah kita kerinduan untuk menunggu azan zuhur? Subhan. Maka setiap saat kita menantikan orang yang kita cintai. Kalau kita tidak mencintai, mau datang nggak datang biarin aja. Bapak-bapak, ibu di sini banyak yang sepuh-sepuh kumpul dengan anak cucu. Uh, Anak pertama datang dengan anak-anaknya, berarti dengan cucu-cucunya. Anak kedua tidak datang. Anak ketiga tidak datang. Ini mana kedua ketiga? Hari pertama tidak hadir, hari kedua tidak hadir. Oh nggak datang, kamu kemana? Subhanallah. Allah. Sudah saatnya harus kumpul tapi tidak pada datang. Subhanallah. Kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla teruji ketika di luar Ramadan. Kecintaan kita kepada Allah teruji di dalam amalan-amalan ibadah sunnah. Bukan wajib. Kalau wajib, kalau wajib, semua orang mengerjakan. Tapi sunnah, disitulah. Maka ibadah sunnah adalah proses penyeleksian. Siapa yang benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla. Siapa yang benar-benar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang betul-betul tulus cintanya yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan bulan Ramadan, tidak terikat dengan waktu-waktu yang mustajab. Dia selalu berzikir karena kecintaan murni karena Allah. Maka ibadah sunnah bentuknya adalah memilih opsional. Di situ Allah mau melihat siapa yang betul-betul cinta. Selama 1 bulan penuh kita diperintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Setelah ditutup Ramadan, Allah memberikan perintah melalui Rasulnya. Puasa 6 hari. Syawal. Formatnya bukan wajib tapi sunnah. Seakan-akan Allah ingin melihat siapa hamba-hambaku yang mengerjakan puasa sunnah. Bentuknya opsional. Maka ibadah sunnah Anda boleh mengerjakan dan boleh meninggalkannya. Karena ini bentuknya adalah opsional. Terujilah. Coba kita uji anak-anak kita. Anak-anak yang mau hadir silakan, ya nggak apa-apa ya. Ganti lagi hari yang berbeda, tanggal yang berbeda, bulan yang berbeda. Anak-anak kan wajib, pokoknya ini wajib hadir. Ya. Ada apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mau ngomong tentang waris. Kalian harus tahu. Pada datang semua. Oh, wajib datang. Harus. Nanti ada notaris, nanti ada lawyer. Pada datang semua. Ketika ada undangan, boleh datang, boleh enggak apa-apa lah. Nanti Bapak Ibu mau datang syukur, nggak datang nggak apa-apa. Datang apa enggak? Subhanallah.
Allah. Sama. Ribat. Betul, ribat. Ribat adalah akar bahasanya adalah robato. Mengikat. Mengikat hati kita betul-betul cinta kepada Allah. Siapa itu ya Rasulullah? Dulu ketika perang, orang-orang betul-betul cinta Allah. Dia siap mati yang pertama. Ditempatkan di barisan terdepan, garda terdepan. Kalau ada panah, ada tombak, ada pedang, dia yang terkena duluan. Ketika orang-orang istirahat, dia berjaga matanya dengan tajam memantau ada musuh atau tidak. Ketika ada serangan, dia yang pertama kali menjadi korban. Itulah murabitun, orang-orang yang mengikat diri karena saking cintanya pada Allah. Ya Allah, aku korbankan jiwa ragaku, siap mati detik ini pun untuk meninggikan kalimat Engkau. Dalam keadaan damai, tidak ada perangan. Siapa itu al-murabitun yang mengikat diri? Apakah ribat bentuknya? Ribat berbentuk naun, dalam bentuk ikatan. Murabit adalah orang yang mengikat diri. Siapa itu? Yaitu mereka yang menanti-nantikan, menunggu-nunggu waktu sholat. Subhanallah. Wih, udah azan. Sebentar lagi. Cik, 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 masih ngetik. Cik, cik, cik. Ada ribat. Orang yang punya rasa cinta. Kita mencintai anak-anak kita. Hari ini kumpul anak dan cucu. Rumah kita beresin. Kita siapkan makanan. Ada tupat sayur. Ada ini, ada ini. Beres sapu-sapu bersih. Nanti para tamu datang. Subhanallah. Sebelum datang kita sudah siap. Begitu juga sholat. Sebelum datang waktu sholat kita sudah siap. Kita tunjukkan ya Allah, aku betul-betul cinta Engkau. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang menunjukkan aku lebih cinta kepadamu daripada tubuhku sendiri. Inilah ujian hari ini. Kemarin kita dalam bentuk formatnya adalah wajib. Hari ini adalah bentuk ujian opsional. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekali lagi bahwa ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Hari ini kita tidak lagi membaca Al-Quran. Anda gagal ujian cinta dalam Al-Quran. Hari ini kita tidak lagi menunggu waktu-waktu azan. Anda gagal dalam ujian cinta menunggu waktu salat. Hari ini bukan bulan Ramadan, hari-hari biasa. Anda tidak sedekah lagi. Anda gagal dalam ujian cinta kepada Allah. Maka cinta Anda cinta yang temporal. Subhanallah. Kita cinta sampai kapanpun. Apakah Bapak Ibu mencintai anak-anak yang temporal? Tidak. Aku cinta engkau, hai anakku, sampai kapanpun. Bukankah kita mencintai diri kita setiap saat? Anda kita mandi, kita gosok gigi, kita berpakaian rapi, bersih. Subhanallah, badan kita wangi, mulut kita baunya wangi, semua serba harum. Kita jaga tubuh kita. Jangan ada tercium bau yang tidak sedap. Ada yang tidak sedap, langsung kita mandi lagi. Bukankah kita mencintai tubuh kita? Anda setiap saat membersihkan fisik. Kenapa kita tidak setiap saat menjaga wudhu kita? Dan kita jaga jiwa kita. Dengan berwudhu setiap saat. Ya Allah, aku lebih cinta engkau. Ya. Aku selalu dalam keadaan berwudhu. Subhanallah. Bukankah setiap saat kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan fisik kita? Bukankah kita juga harus memberikan kebutuhan ruh kita dengan menatap Al-Quran Al-Karim, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran Al-Karim, dengan berzikir. Bukan hanya itu. Duduklah, dekaplah kaum duafa, orang miskin. Duduklah dengan mereka. Subhanallah. Seakan-akan Anda sedang berdekatan dengan yang maha sayang.
Jangan hanya duduk dengan orang-orang yang kaya, yang punya harta, sehingga kita kadangkala lupa. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini membawa manfaat buat kita semua. Jangan sampai kita kalah ujian kita pada hari ini. Ujian semakin dahsyat karena bentuknya opsional, memilih. Maka ketika ada pilihan, Allah menguji kita. Hai hambaku, aku mau tahu siapa yang sesungguhnya engkau. Kalau Allah kemarin saya wajibkan puasa, sekarang tidak kewajibkan. Apakah Anda berpuasa? Sekali lagi, sebagaimana kemarin, sekarang masih banyak silaturahim. Ingat, silaturahim kita makan. Prioritaskan menghormati tamu, prioritaskan menghormati tuan rumah, itu lebih prioritas daripada puasa sunnah. Puasa sunnah boleh nanti. Dua hari-hari ini kita hormatilah tamu kita dan tuan rumah kita. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.